Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang bunyi bahasa dan konsonan, penugasan mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Najwa Faridah Utami, yang kedua ada Rida Febrianti, yang ketiga ada Salima Asalstari, yang keempat ada Syafi Nur Maulidia, dan yang kelima ada Zahrul Paradisa. Pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk suatu gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Syarat terjadinya bunyi bahasa itu ada 3. Yang pertama, adanya udara sebagai energi keluar dari paru-paru atau pada sebagian besar bahasa. Yang kedua, adanya alat ucap manusia atau artikulasi. Yang ketiga, adanya hambatan. Ada 2 macam hambatan, yaitu hambatan oleh pita suara dan hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Selanjutnya ada proses terjadinya bunyi bahasa. Adapun sumber kekuatan utama untuk membentuk bunyi bahasa yaitu udara yang keluar dari paru-paru. Udara tersebut dihisap ke dalam paru-paru, kemudian dikeluarkan ketika bernafas. Ketika udara keluar dari paru-paru melalui tenggorokan, ada yang mendapat hambatan, ada yang tidak mendapatkan hambatan. Berikut proses terjadinya bunyi bahasa. Terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan proses pemompaan udara yang keluar dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Kemudian proses fonasi terjadi jika udara yang keluar dari paru-paru mengalami hambatan, udara akan melewati pita suara yang menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian proses artikulasi. Proses ini sesudah melewati pita suara, tempat awal terjadinya bunyi bahasa. Arus udara diteruskan ke alat-alat ucap tertentu yang terdapat di rongga mulut atau rongga hidung, tempat bunyi bahasa tertentu akan dihasilkan. Tempat bunyi bahasa dihasilkan untuk tempat artikulasi. Proses terjadinya disebut proses artikulasi, dan alat yang digunakan disebut alat artikulasi atau artikulator. Proses ornasal, yaitu bunyi keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Jika arus udara yang keluar dari paru-paru itu keluar tanpa mendapat hambatan di rongga mulut, maka tidak akan terdengar bunyi apapun selain nafas. Berbeda dengan arus udara jika mendapatkan hambatan pada salah satu tempat alat ucap, akan kita dengar bunyi bahasa. Hambatan terhadap arus udara yang keluar dari paru-paru dapat terjadi dari tempat yang paling dalam, yaitu pada glotis atau celah pita suara, sampai pada tempat yang paling luar, yaitu bibir atas tertutup, lalu arus udara yang terhambat tiba-tiba dilepaskan sehingga kita mendengar bunyi letup B dan P. Jadi, bunyi-bunyi bahasa baru dapat dihasilkan kalau proses glotis terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat. Bunyi bahasa tidak akan terjadi bila posisi glotis terbuka lebar. Mengapa? Karena arus udara langsung keluar melalui rongga mulut. Klasifikasi bunyi bahasa menurut Marsono. Berdasarkan ada tidaknya hambatan, bunyi bahasa dibagi menjadi 3, yaitu bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis atau celah pita suara, lalu arus ujarnya diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Misalnya bunyi I, A, dan U. Bunyi konsonan adalah bunyi yang terjadi setelah arus ujar melewati pita suara, diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Misalnya bunyi B yang mendapat hambatan pada kedua bibir, bunyi D yang mendapat hambatan pada ujung lidah dan gigi atas, bunyi G yang mendapat hambatan pada belakang lidah atau dorsum dan langit-langit lunak. Yang terakhir bunyi semivokal. Bunyi semivokal adalah bunyi yang proses pembentukannya dimulai secara vokal yang kemudian diakhiri secara konsonan. Karena itu bunyi ini sering disebut bunyi hampiran atau aproksiman. Bunyi
Bunyi semivokal hanya ada dua, yaitu bunyi W yang termasuk dalam bunyi bilabial dan bunyi Y yang termasuk dalam bunyi laminopalatal. Bunyi bahasa berdasarkan rongga yang dilalui oleh arus udara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bunyi nasal. Bunyi nasal yaitu bunyi yang keluar melewati rongga hidung dengan menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya. Yang kedua bunyi oral. Bunyi oral yaitu bunyi yang keluar hanya melewati rongga mulut saja dan langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menaik. Berdasarkan ada tidaknya ketegangan sewaktu menghasilkan bunyi bahasa dibagi menjadi dua, yaitu satu, bunyi keras. Bunyi bahasa bisa diberitahukan keras apabila diartikulasikan ditemani dengan ketegangan kekuatan arus udara. Yang kedua, bunyi lunak. Bunyi bahasa bisa diberitahukan lunak jika tidak ditemani ketegangan arus udara. Selanjutnya, berdasarkan lama tidaknya bunyi bahasa dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu panjang dan pendek. Bunyi dapat dikatakan panjang ketika bunyi diartikulasikan dengan vokal yang panjang, sedangkan bunyi pendek merupakan bunyi yang diartikulasikan dengan vokal pendek. Berdasarkan rangkap tidaknya bunyi dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rangkap dan tunggal. Bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata, sedangkan bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Berdasarkan nyaring tidaknya bunyi dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, nyaring. Derajat kenyaringan ditentukan oleh luas atau besarnya ruang resonansi pada waktu bunyi diucapkan. Makin luas ruang resonansi saluran bicara waktu membentuk bunyi, makin tinggi derajat kenyaringannya. Yang kedua, tidak nyaring. Sebaliknya, semakin sempit luas ruang resonansi saluran waktu membentuk bunyi, makin rendah derajat kenyaringannya. Berdasarkan arah arus udara sewaktu menghasilkan bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, agresif. Bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi agresif ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunyi agresif pulmonik, dibentuk dengan mengecilkan ruang paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Yang kedua, bunyi agresif glotalik, terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup. Yang kedua, ingresif, bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi ingresif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ingresif glotalik, pembentukannya sama dengan agresif glotalik, tetapi berbeda pada arus udara. Yang kedua, agresif filarik, dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Pengertian konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Klasifikasi konsonan. Yang pertama, cara artikulasi. Cara artikulasi adalah cara aliran udara disempitkan atau dilepaskan dalam alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, titik artikulasi. Titik artikulasi adalah bagian dari rongga mulut yang dituju oleh artikulator dalam proses penghasilan bunyi, yaitu pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi, dan bibir atas. Ketiga, bergetar tidaknya pita suara. Berdasarkan posisi pita suara atau bergetar tidaknya pita suara, konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. Yang keempat, saluran atau rongga yang dilalui udara. Berdasarkan jalan keluarnya udara dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi. 1. Bunyi letupan,
yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara sama sekali di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba, yang sesudahnya alat-alat bicara di tempat artikulasi tersebut dilepaskan kembali. Bagian pertama disebut hambatan atau implosi. Bagian kedua disebut letupan atau eksplosi. Kedua taraf tersebut dapat terjadi di berbagai tempat-tempat artikulasi. Semua bunyi yang bukan letupan lazimnya disebut kontinuan. Bunyi kontinuan meliputi beberapa jenis, yaitu sengau, sampingan, paduan, geseran. 2. Bunyi sengau atau nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. 3. Bunyi sampingan atau lateral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghalangi arus udara sehingga keluar melalui sebelah atau biasanya kedua sisi lidah. Selanjutnya, bunyi paduan atau afrikat merupakan bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara di salah satu tempat artikulasi, di mana juga bunyi letupan diartikulasikan, lalu dilepaskan secara frikatif. Lalu bunyi geseran atau frikatif adalah bunyi yang dihasilkan oleh alur yang amat sempit sehingga sebagian besar arus udaranya terhambat. Penghambatan dapat terjadi di antara pangkal lidah dan anak tekak yang menghasilkan bunyi R. Penghambatan antara daun telinga dan langit-langit keras hasilnya bunyi S dan Z. Penghambatan antara gigi atas dan bibir bawah hasilnya bunyi F dan V. Di antara ujung lidah dan gigi atas hasilnya bunyi J dan E. Selanjutnya ada bunyi geletar. Bunyi geletar adalah suatu urutan dari letupan apiko-alveolar yang cepat sekali sehingga ujung lidah menggeletar melawan lengkung kaki gigi dengan waktu yang sama dalam artikulasi konsonan lain. Tempat artikulasinya dapat terjadi di antara bibir, hasilnya bunyi M. Di antara ujung lidah dan ceruk menghasilkan bunyi N dan L. Atau antara pangkal lidah dan langit-langit lunak hasilnya bunyi G. Selanjutnya ada bunyi kembar atau geminal, yaitu konsonan yang terjadi dengan memperpanjangkan kalau bunyi itu sesuai kontinuan atau dengan memperpanjang waktu implosi dan eksplosi dalam hal bunyi letupan. Misalnya dalam kata capa atau kapa dan sone. Bunyi konsonan berdasarkan tempat artikulasi. Bunyi konsonan berdasarkan tempat artikulasi yaitu tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif atau artikulator pasif. Tempat artikulasi disebut juga titik artikulasi. Sebagai contoh, bunyi P terjadi pada kedua belah bibir, yaitu bibir bawah dan bibir atas, sehingga tempat artikulasinya disebut bilabial. Contoh lain bunyi D, artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apeksi, dan artikulator pasifnya adalah gigi atas atau dentum, sehingga tempat artikulasinya disebut apikodental. Jenis-jenis konsonan berdasarkan getaran pita suara dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsonan bersuara. Konsonan bersuara yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada pita suara, sehingga pita suara ikut bergetar dan pada artikulator. Yang kedua, konsonan tak bersuara. Konsonan tak bersuara yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada artikulator. Contoh dari konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Pada bunyi B dan P dalam bahasa Indonesia, posisi mulut saat mengucapkannya sama. Beda dari keduanya bunyi itu hanyalah bahwa pada B, pita suara digetarkan, sedangkan pada P tidak. Dengan demikian dikatakan bahwa B adalah bunyi bersuara dan P adalah bunyi tidak bersuara. Jenis-jenis konsonan berdasarkan saluran udara dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsonan nasal. Konsonan nasal yaitu konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui hidung, seperti M, N. Kedua, konsonan oral. Konsonan oral yaitu konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui mulut, seperti P, T, C, K. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.